Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali dalam YouTube kanal kita Jemaat Palmera Petamburan. Dalam Sapa pagi ini tertulis di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang ingin membangun rumah yang kokoh, membangun rumah yang tegak, pasti orang berusaha bahwa tempat itu akan menjadi tempat yang paling nyaman untuk tinggal. Karena apa? Rumah seringkali dijadikan tempat di mana dia berlindung. Misalnya ketika ada angin badai, hujan deras, bahkan banjir sekalipun, orang bisa diam diri di rumah. Dan bahkan ada orang yang menjadikan rumah itu tempat yang paling nyaman untuk beristirahat. Dia pergi jauh untuk bekerja, tapi dia nyaman untuk tinggal di rumahnya sendiri. Dia pergi ke kantor sampai lembur pun pasti dia akan mengusahakan pulang supaya dia bisa beristirahat di dalam rumahnya sendiri. Karena apa? Banyak sekali orang menjadikan rumah itu tempat tinggal yang paling nyaman, dan dia tidak mau lagi pergi, bahkan bisa saja bekerja di dalam rumah sendiri. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya katakan adalah bahwa di mana rumah itu tempat yang diletakkan, tempat berlindung yang paling indah, yang paling nyaman, yang paling asik, yang paling enak bagi satu keluarga. Tetapi yang ingin saya katakan bahwasanya boleh saja orang membangun rumah itu dengan megah, dengan mewah. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah rumah yang dengan arsitek yang sangat baik, rumah yang arsiteknya sangat kokoh, sangat indah, apakah bisa mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga yang tinggal di rumah itu? Itu sebabnya naskah khotbah kita pada saat ini dan renungan kita bagaimana mengajarkan bahwa setiap orang itu harus berhikmat untuk membangun, bermegah di dalam rumah. Setiap orang diajarkan bagaimana supaya nyaman membangun relasi dengan Allah yang baik di tengah-tengah keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Itu sebabnya bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah, dia pasti diberikan hikmat untuk membangun rumah itu, mendirikan keluarga tersebut, mendirikan kokoh rumah itu dengan pengetahuan yang baik, dengan hikmat dan bijaksana yang baik yang datang daripada Tuhan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Roma yang ke-11 ayatnya yang ke-33, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, hikmat kepandaian membangun rumah yang menjadikan tempat manusia untuk tinggal itu melalui pengenalan akan Allah. Kalau kita ingat, saudara-saudari yang sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan bahwasanya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita tahu bahwa kitab Amsal banyak sekali mengajarkan tentang kasih, keluarga yang hidup dengan kasih. Apa gunanya orang yang misalnya memiliki segala suatu hal, rumah yang mewah, rumah yang banyak, berserak di mana-mana, tetapi tidak ada kasih di tengah-tengah keluarga tersebut. Dan inilah yang diharapkan nats renungan kita pada saat ini, bagaimana setiap keluarga berhikmat dengan menghidupkan kasih di tengah-tengah keluarga tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat zaman sekarang ini banyak sekali orang berlomba-lomba untuk mendirikan rumah dengan megah, dengan mewah, bahkan ditambahkan aksesoris-aksesoris yang membuat orang tertarik melihatnya,
yang membuat dia indah untuk dipandang, tetapi yang menjadi pertanyaan, menjadi sebuah refleksi dalam hidup kita, apakah indah dipandang dalam mata itu tidak hanya terlihat dari luar tetapi di dalam juga indah. Artinya Bapak Ibu sekalian, indah bukan berarti ketika terlihat keluarga, rumah, bahkan persekutuan di dalam rumah itu sendiri tidak hanya dapat dilihat dari mata, tetapi persekutuan di tengah-tengah keluarga itu juga harus indah dipandang. Itu sebabnya bahwa rumah yang kita bangun dapat mendatangkan cinta kasih. Rumah yang kita dirikan itu harus mendatangkan kebahagiaan dengan saling mengasihi. Itulah hal yang pertama yang ingin saya bagikan melalui renungan kita pada saat ini. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ingin saya sampaikan adalah membangun sesuatu yang berharga dengan perjuangan. Kita tahu ketika kita memakan mie instan, itu memang praktis dan sangat enak, tapi kita tidak tahu kelak kita akan memiliki penyakit yang sangat berbahaya, baik itu kanker atau penyakit yang lainnya. Ketika kita boleh memakan mie instan sebanyak-banyaknya, kita merasa enak di perut, di lidah, di mulut. Tetapi kita tidak tahu kalau kita setiap saat, setiap hari memakan mie instan, akan ada penyakit yang akan menunggu kita. Artinya apa? Ketika kita memilih sesuatu yang instan, memang itu akan mendatangkan kebahagiaan sesaat, tetapi kita tidak tahu bahwa akan ada dampak yang menunggu kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan sebaliknya, ketika sesuatu hal didapatkan dengan perjuangan, bekerja keras, sesuatu yang mendatangkan yang baik dengan cara berusaha, pasti semua akan indah pada akhirnya. Hasilnya juga akan baik. Dan inilah yang ingin diminta. Yang hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita, bagaimana kita ingin dibentuk oleh Tuhan menjadi rumah yang kokoh, perjuangan hidup yang keras, menjadi iman yang sangat teguh dan taat kepada Tuhan. Jadilah bangunan, jadilah rumah yang kokoh, rumah yang teguh dalam Tuhan, sehingga kita memiliki iman yang sangat dahsyat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas sukacita yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh bersekutu dan boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan melalui firman-Mu menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh kitab Amsal ini, bagaimana setiap orang mampu berhikmat, mampu berbijaksana ya Tuhan, untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Melalui pengetahuan kami masing-masing Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk berjuang di dalam hidup ini, sehingga kami boleh mensyukuri apapun berkat yang boleh kami terima hanya daripada-Mu. Teman-teman kami Tuhan dimanapun berada, saudara-saudari kami yang terkasih, Engkau yang selalu menjauhkan kami dari segala mara penyakit Tuhan, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan dapat berkenan di hati-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.